Operasi sunyi menuju Nusa Kambangan. Jakarta dikejutkan dengan kabar pemindahan mendadak Amar Zoni ke salah satu lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan super ketat, Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa prosesnya berlangsung seperti operasi militer rahasia, tanpa kehadiran keluarga, tanpa konferensi pers, dan tanpa satupun sorotan kamera. Amar diduga dibawa dalam keadaan tangan dan kaki dibelenggu rantai logam, sementara matanya ditutup rapat. Gambaran ini sontak mengundang keprihatinan dan tanda tanya dari publik. Mengapa seorang selebriti diperlakukan seolah-olah ia adalah ancaman tinggi bagi negara? Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas terkait soal alasan prosedur ekstrim tersebut. Namun, satu hal yang jelas, kepindahan ini bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kisah yang sedang menunggu untuk dikuak dari balik jeruji penjara paling terkenal di Indonesia. Namun, hanya beberapa hari setelah kepindahan itu, beredar kabar mengejutkan dari balik tembok penjara. Surat misterius, ditulis dalam sunyi, dikirim dalam bahaya. Sumber tak resmi mengabarkan bahwa Amar Zoni menulis sebuah surat yang diklaim ditujukan kepada sosok berinisial KDM, figur publik yang dikenal vokal di media sosial. Surat itu disebut-sebut sebagai jeritan dari dalam gelap, konon ditulis dalam kondisi yang tidak manusiawi, tangan dan kaki terantai, penjagaan ketat, dan penuh resiko. Isinya bukan hanya permintaan pembelaan, tapi semacam peringatan. Surat itu berisi luapan batin, ketakutan, dan dorongan kuat agar publik membuka mata terhadap dugaan ketidakberesan dalam sistem pemasyarakatan. Kata-kata dalam surat itu dideskripsikan dingin, getir, seolah ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan air mata. Belum ada konfirmasi resmi tentang keberadaan surat tersebut, tetapi fakta bahwa kabar ini viral sudah cukup untuk mengguncang opini publik. Apakah benar ada sesuatu yang ingin disampaikan Amar kepada dunia luar? Dan jika iya, apa yang membuatnya rela mengambil risiko besar demi satu surat? Yang membuat surat ini makin membetot perhatian adalah identitas penerimanya, seseorang dengan pengaruh besar di dunia maya. Mengapa KDM? Figur berpengaruh jadi harapan terakhir. Pemilihan sosok KDM sebagai penerima surat bukan tanpa alasan. Dalam kondisi yang dibatasi oleh sensor dan pengawasan, Amar diduga melihat KDM sebagai satu-satunya jalan untuk menyampaikan kebenaran ke publik. KDM dikenal sebagai public figure dengan basis pengikut kuat dan citra tegas soal keadilan. Di surat tersebut, Amar disebutkan meminta agar isi pesannya dipublikasikan secara terbuka melalui platform digital agar lebih banyak orang tahu. Menariknya, Amar tidak memohon untuk dibebaskan, melainkan hanya ingin didengar. Ini memperkuat spekulasi bahwa surat itu bukan tentang mencari simpati, tetapi semacam alarm sosial yang mengingatkan bahwa ada hal besar yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh publik dan media. Namun, hingga kini, KDM belum memberikan respons publik, sebuah sikap yang justru memancing lebih banyak spekulasi. Lalu, apa sebenarnya isi surat itu? Benarkah hanya curahan hati atau lebih dari itu? Bocoran isi, jeritan hati atau peta jaringan gelap. Menurut sumber dalam yang enggan disebutkan identitasnya, isi surat Amar bukan sekedar keluhan, melainkan laporan yang memuat dugaan adanya praktik kecurangan dalam sistem pemasyarakatan. Beberapa pihak bahkan menyebut ada daftar nama, alur distribusi, dan skema manipulasi yang beredar di dalam penjara. Amar diduga mengungkap bahwa dirinya dijadikan perantara dalam jaringan ilegal tanpa benar-benar terlibat sebagai pelaku utama. Ia menyebut dirinya sebagai kambing hitam dalam sistem yang jauh lebih besar. Kalimat dalam surat seperti, "Saya tidak takut di penjara, saya takut kebenaran ikut dikubur bersama saya," kini viral di banyak forum. Kalimat ini bukan hanya menyentuh sisi emosional, tapi juga menjadi bahan diskusi serius tentang transparansi di lembaga pemasyarakatan. Jika isi surat itu benar, maka bukan hanya karir Amar yang sedang dipertaruhkan, melainkan kredibilitas sejumlah lembaga negara. Tapi tantangan terbesar bukan hanya mengirim surat, melainkan memastikan kebenarannya tak dikubur oleh sistem.
Ancaman diam-diam dan sensor yang membungkam. Salah satu hal yang paling disoroti pengacara Amar adalah kekhawatiran soal sidang daring. Ia menegaskan bahwa kliennya harus hadir langsung di persidangan di Jakarta. Kalau hanya lewat online, setiap kata bisa diawasi. Tidak bebas, tidak aman, ungkap sang pengacara. Ini membuka babak baru tentang adanya potensi sensor terhadap apa yang sebenarnya ingin disampaikan Amar di ruang sidang. Keterangan ini juga memperkuat kekhawatiran bahwa proses hukum tidak sepenuhnya transparan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, jika memang tak ada yang disembunyikan, mengapa menghindari sidang terbuka? Pertanyaan ini menjadi tekanan moral bagi aparat penegak hukum. Karena dalam sebuah sistem hukum yang sehat, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Dan jika seorang terdakwa merasa tak punya ruang untuk menyuarakan pembelaannya, maka itu bukan hanya masalah hukum, tapi juga hak asasi manusia. Namun, dalam keputusasaan, terkadang muncul keberanian yang mengejutkan semua orang. Tekad Amar, saya tak takut mati, saya takut dilupakan. Dalam beberapa percakapan terakhir dengan pengacaranya, Amar dilaporkan sering mengulang satu kalimat yang kini menggema di media sosial. Saya tidak takut mati, saya takut dilupakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia telah berdamai dengan konsekuensi hukum, namun belum berdamai dengan stigma sosial. Ia tak ingin anak-anaknya tumbuh dengan nama ayah yang tercemar tanpa kesempatan membela diri. Surat itu menjadi satu-satunya cara Amar merasa bisa menyampaikan sisi kisahnya yang tidak pernah diberi ruang di media. Lebih dari sekedar pembelaan, ini adalah upaya untuk merebut kembali narasi tentang dirinya. Publik yang awalnya melihat Amar hanya sebagai figur hukum mulai mempertanyakan, adakah sisi lain dari cerita ini yang belum pernah mereka dengar? Inilah yang membuat surat itu menjadi simbol, bukan sekedar kertas berisi keluhan. Namun, semakin besar suara Amar, semakin besar pula risiko yang mungkin mengintainya. Berani bicara, berani jadi target. Jika isi surat Amar benar menyebut nama-nama besar dalam sistem pemasyarakatan, maka keberaniannya bukan tanpa konsekuensi. Dalam sejarah peradilan dan pemasyarakatan, tak sedikit individu yang memilih diam karena takut terhadap pembalasan dari pihak-pihak berkuasa. Namun Amar mengambil jalur berbeda. Ia diduga menyusun surat itu dengan menyebut struktur dan modus operandi yang berjalan di balik tembok Nusa Kambangan, tempat yang dikenal sebagai zona senyap bagi narapidana berisiko tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa surat itu memuat dugaan aliran dana, mekanisme distribusi barang terlarang, hingga nama-nama petugas yang terlibat. Jika terbukti benar, maka ini bukan sekedar pengakuan, tapi pelaporan dari dalam sistem. Dalam konteks seperti ini, nyawa bukan lagi simbolis. Ancaman terhadap keselamatan narapidana yang dianggap berisik bukan hal baru. Maka pertanyaan penting pun muncul. Siapa yang akan melindungi Amar ketika ia memutuskan untuk tidak diam? Kini semua perhatian tertuju pada satu nama, KDM. Akankah ia bersuara atau memilih langkah sebaliknya? KDM dan dilema moral di tengah sorotan publik. Nama KDM kini menjadi topik hangat setelah dikaitkan langsung dalam surat Amar. Ia dianggap sebagai satu-satunya harapan Amar agar suara dari balik jeruji bisa mencapai publik. Namun posisi KDM juga bukan tanpa risiko. Jika ia memutuskan untuk membacakan isi surat tersebut di platform YouTube-nya, artinya ia harus siap menantang sistem besar yang mungkin merasa terancam. Di sisi lain, jika ia memilih diam, ia akan dianggap membiarkan jeritan seorang tahanan hilang ditelan waktu. Ini bukan sekedar dilema biasa. Ini adalah pertarungan antara etika publik figur dan ketakutan terhadap implikasi politik maupun sosial. Di era digital seperti saat ini, suara KDM bisa menjadi jembatan antara narapidana dan publik, namun juga bisa menjadi bumerang jika tidak disampaikan dengan hati-hati. Semua mata kini tertuju padanya, dan satu langkah salah bisa mengubah persepsi publik secara drastis. Sementara KDM menimbang langkahnya, media mulai menganalisis, apakah surat itu benar-benar nyata? Fakta atau rekayasa? Validitas surat masih misterius. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pengacara maupun lembaga pemasyarakatan soal keberadaan fisik surat tersebut.
Beberapa pihak menyebutnya hoax, sementara lainnya yakin surat itu memang ada dan sedang ditahan agar tidak keluar ke publik. Hal ini menimbulkan spekulasi baru. Mungkinkah surat itu sengaja disabotase sebelum keluar dari penjara? Atau justru hanya isu yang digoreng untuk memulihkan citra? Dalam dunia yang penuh manipulasi informasi, membedakan fakta dan rekayasa bukan perkara mudah. Namun, satu hal yang jelas, publik sudah terlanjur tergerak. Mereka ingin tahu lebih dari sekadar headline. Mereka ingin kebenaran. Bahkan jika surat itu hanya setengah nyata, dampaknya sudah melebihi sekadar selembar kertas. Ia telah menjadi simbol, bukan hanya untuk Amar, tapi untuk siapapun yang merasa tidak punya suara. Dan kini, dunia menunggu babak akhir dari kisah yang mengguncang dari balik jeruji ini. Jeritan terakhir atau awal revolusi. Apakah surat dari Amar Soni adalah jeritan terakhir seseorang yang merasa terkunci oleh sistem, ataukah justru menjadi awal revolusi kecil di balik tembok penjara? Di balik segala kontroversi, ada satu pesan yang jelas, bahwa setiap terdakwa, tak peduli seberapa buruk reputasinya, tetap manusia dengan hak untuk bicara dan didengar. Amar mungkin tidak sedang mencari kebebasan, tapi mencari kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki nama, menjelaskan posisi, dan menyampaikan sisi kisah yang belum pernah dimuat di media. Ia tak meminta untuk dikasihani, ia hanya ingin agar anak-anaknya tahu bahwa ia berusaha. Dan di dunia yang lebih mempercayai clickbait dibandingkan klarifikasi, usaha seperti ini patut diapresiasi. Pertanyaannya kini bukan hanya pada Amar atau KDM, tapi pada kita semua. Ketika kebenaran mengetuk dari balik sel, akankah kita membuka pintu